Tuhan memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi diberkati luar biasa ini, kami boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami boleh meninggikan Engkau Yesus. Kami boleh menikmati kuasa urapan Roh Kudus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah pujian dan penyembahan yang sudah kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan berkenan berbicara bagi kami lewat pemberitaan firman yang sebentar lagi akan diseberangkan buat kami. Kami tahu bahwa firman-Mu itulah pedoman, firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan, firman-Mu itulah yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Dan karena itu Tuhan, kami terus haus dan lapar akan kebenaran-Mu, sebab tanpa firman kami tersesat, tanpa firman kami salah jalan. Dan karena itu Tuhan, pagi hari ini berkatalah, berfirmanlah bagi kami sekalian. Kekuatan kebenaran itu menguasai hati dan pikiran kami semua, dan kami boleh mengalami kuasa dari kebenaran itu yang mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Urapan Roh Tuhan menguasai hamba yang berbicara, sebab hamba yang berbicara juga terbatas adanya. Semua umat Tuhan yang mendengar pun demikian. Urapan Tuhan menguasai dan curahkan hikmat supaya kebenaran itu tinggal di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, angkat setiap roh kebodohan, angkat setiap roh yang menolak kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak keluar dari tempat ini, dan biarlah Tuhan Roh Kudus saja menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan jam pemberitaan ini kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati pada pagi hari ini bersama-sama dengan saya berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan dulu, Tuhan berkati kita. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk kembali boleh beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan namanya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tema kemerdekaan. Dan kita sudah masuk pada bagian yang ketiga dari pembahasan kitab Galatia pasal 4 ini, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Untuk itu saya akan mengajak kita untuk membaca kembali penggalan-penggalan kalimat yang ada di dalam Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan 31 yang berbicara tentang merdeka. Ya, kita mulai dengan ayat yang ke-22 dari kitab Galatia pasal yang keempat itu. Dalam hitungan ketiga, sama-sama dengan jemaat kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Lalu 4 ayat 23, 1, 2, 3. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Di ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ayat 30. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Dan ayat 31 yang terakhir.
1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi saudara, terlihat jelas di dalam teks yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini dan beberapa minggu yang sudah kita lewati, kita menemukan bahwa ayat-ayat ini bicara soal kemerdekaan. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah membahas ada 2 bagian besar dari ayat-ayat ini tentang kemerdekaan yang kita sudah perhatikan di tempo atau di kesempatan-kesempatan yang lalu. Apa saja yang kita sudah bahas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membahas tentang merdeka karena firman. Kalau kita membaca tadi di dalam teks Alkitab jelas bahwa anak perempuan merdeka itu dilahirkan karena janji. Saya ulang lagi. Anak perempuan merdeka itu dilahirkan karena janji. Yang dimaksud anak perempuan itu tidak lain adalah Ishak, saudara. Dan yang dimaksud dengan perempuan itu adalah Sarai, ibu daripada Ishak. Jadi Ishak dilahirkan karena janji. Dan kita tahu bersama berulang-ulang kali ya, Tuhan datang kepada Abraham dan Sarah untuk memberitahu kepada mereka bahwa mereka akan melahirkan seorang anak. Mereka menunggu dalam waktu tempo yang cukup lama untuk dapat melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Bahkan di usia yang sudah sangat lanjut, saudara, bahkan Sarai sudah mati haid alias sudah tidak datang bulan lagi. Tetapi di saat itulah sekali lagi janji firman Allah itu digenapi, sehingga lahirlah anak yang bernama Ishak. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ishak ini yang kemudian melahirkan keturunan demi keturunan sampai kepada seluruh umat kepunyaan Allah atau yang disebut dengan Israel. Saudaraku, itu lahir dari Ishak. Nah, ketika Paulus menulis tentang susunan keluarga Israel ini, kemudian saudaraku, Paulus memberikan suatu lambang atau simbol kepada keturunan Ishak itu sebagai orang-orang yang mengalami kemerdekaan, orang yang lahir dari kemerdekaan karena janji, karena firman. Dan saya sudah membahasnya, itu artinya bahwa kemerdekaan kekristenan itu juga tidak bisa lepas dari yang namanya lahir dari firman. Kalau lahir dari daging, maka itu pasti akan melahirkan keturunan Ismail, keturunan yang hidup di dalam daging, keturunan Hagar. Sudah, sementara orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang sudah lahir sebagai orang-orang merdeka, pasti lahir karena firman. Dan kita sudah bahas itu dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Yang kedua, saya cuma sekedar mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan itu adalah bicara soal Yerusalem surgawi. Ya, pada 2 minggu yang lalu kita membahas tentang tema ini. Yerusalem surgawi itu membedakan dengan Yerusalem yang ada di dunia, saudara yang terkasih. Yerusalem surgawi itu bicara tentang segala sesuatu yang ada di atas. Dan pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas panjang lebar seputaran tentang ciri-ciri orang-orang yang ada sebagai Yerusalem surgawi. Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari subtema atau bagian tentang kemerdekaan. Saudaraku, bagian yang ketiga ini kita akan memperhatikan secara khusus ayat yang ke-30, saudara, yaitu tentang kemerdekaan yang menjadikan saya dan saudara menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 30. Saya bacakan ulang ayat ini. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Yang dimaksud adalah Hagar. Usir Hagar itu karena hidup di dalam daging. Sebab anak
hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Saudara, sebab anak perempuan itu tidak akan jadi ahli waris. Dia hanya cuma jadi anak Abraham. Dia memang lahir dari keturunan Abraham. Dia memang sudah terkasih dalam Tuhan, benih Abraham ada di dalam pribadi anak itu. Tetapi meskipun dia lahir dari keturunan Abraham, dia meskipun sudah memiliki benih Abraham, tapi dia tidak menjadi ahli waris. Dia harus diusir keluar. Dia harus diusir pergi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menarik untuk diperhatikan, ya. Sebab apa yang terjadi pada Ismail itu akan terjadi terus, ya, sampai nanti puncaknya Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Usir mengusir itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan terjadi. Jadi ada kelompok orang-orang tertentu yang pikir bahwa dia ada di dalam gereja. Dia pikir bahwa dia anggota Kristen. Dia pikir dia percaya Tuhan. Dia pikir saudara dia keturunan orang percaya. Tapi sesungguhnya dia bukan ahli waris. Dan itu akan nyata. Saya tunjukkan beberapa ayat yang menyatakan tentang hal itu, yang eksplisit sekali. Matius pasal 7 ayat yang ke-21, 22 dan 23. Ini ayat jelas bagaimana Tuhan Yesus nanti akan menolak atau mengusir orang-orang yang mengklaim diri seperti Ismail, yang mengklaim diri keturunan Abraham, yang mengklaim diri keturunan orang percaya, yang mengklaim diri pengikut Tuhan. Tapi Tuhan bilang, I'm sorry, kamu tidak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 32. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini orang-orang mengklaim diri Kristen ini, saudara, usir pakai nama Tuhan, nubuat pakai nama Tuhan, bikin mujizat pakai nama Tuhan. Tapi mereka keturunan Hagar. Mereka bukan perempuan merdeka. Mereka bukan anak-anak dari perempuan merdeka. Mereka bukan anak yang lahir dari janji. Mereka bukan Yerusalem surgawi. Mereka bukan ahli waris. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu sama seperti yang tadi dikatakan dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-30. Usirlah hamba perempuan itu dan anaknya. Itu nanti akan terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena mereka bukan ahli waris. Saya ulang, mungkin mereka bisa jadi anggota gereja, mereka bisa menjadi orang Kristen, mereka bisa menjadi orang percaya, tapi mereka bukan ahli waris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Galatia pasal yang ke-5 juga demikian, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita temukan kembali kecaman yang sama terhadap perempuan yang tidak merdeka itu, atau perempuan hamba dan keturunannya. Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, supaya yang seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa sekarang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ini kalimat jelas yang terakhir, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak bisa jadi
ahli waris. Saudara ingat, kitab ini ditulis bukan kepada orang non-Kristen. Kitab ini ditulis bukan kepada mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus. Kitab ini ditulis bukan kepada orang yang non-jemaat, tapi kitab ini ditulis kepada jemaat orang Kristen. Berarti ada orang-orang Kristen tertentu yang cuma jadi Kristen dari perempuan Hagar itu, atau dari keturunan perempuan hamba itu, tapi mereka bukan ahli waris. Karena itu kita bilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau mereka ahli waris, tidak mungkin dibilang tidak mendapat bagian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan masih banyak ada ayat-ayat lain lagi yang menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang seperti keturunan Hagar itu yang akan diusir tanpa kompromi. Saudara, akan diusir keluar tanpa basa-basi, akan diusir. Itu kata firman Allah. Tapi pagi hari ini kita mau jadi orang-orang merdeka, sebab hanya orang merdeka saja yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Kalau tidak jadi ahli waris, tidak jadi orang merdeka, tidak bisa jadi ahli waris. Ya, saya ulang, keturunan bisa, karena memang Hagar itu asli, saudara. Itu bukan anak palsu dari Abraham, anak asli, benihnya asli. Tapi sekali lagi dia tidak bisa mendapat apa-apa dari warisan yang diperoleh oleh Abraham. Dia diusir keluar. Nah, itulah simbol, tipe, gambaran dari saudara orang-orang Kristen juga yang kelak nanti demikian kalau tidak betul-betul hidup di dalam kemerdekaan. Kalau tidak mengalami yang namanya kemerdekaan, pasti saudaraku tidak akan menjadi ahli waris. Mari kita akan membahas beberapa hal penting di dalam tema ini tentang ahli waris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, klik ke sini PowerPoint. Ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai orang merdeka yang menjadi ahli waris. Yang pertama, saya mengajak kita untuk memperhatikan terlebih dahulu makna dari kata ahli waris di dalam teks ini. Ya, makna dari kata ahli waris yang dimaksud di dalam teks ini itu kita akan perhatikan lebih dulu. Kata ahli waris di dalam teks ini dipakai kata kleronomeo dalam bahasa Yunani. Kata kleronomeo itu artinya sesuatu yang diberikan khusus, ya. Ini khusus kepada umat kepunyaannya. Jadi itu tidak bisa diperoleh secara keseluruhan, hanya khusus kepada umat-umat kepunyaannya saja. Hanya orang-orang yang merdeka saja, keturunan Sarai saja, keturunan dari saudara perempuan merdeka itu saja yang bisa memperoleh ini. Itu namanya ahli waris atau kleronomeo. Apa sajakah saudaraku berkat khusus tersebut? Mari kita akan cek di dalam Alkitab kita, ya, dari kata kleonomeros itu. Kata kleonomeros itu saudaraku yang pertama itu bicara tentang berkat 100 kali lipat. Ini bicara soal berkat jasmani dan juga berkat hidup yang kekal. Nah, ini tidak boleh dipisah. Jadi orang kalau namanya ahli waris kerajaan Allah, orang kalau namanya saudara terkasih dalam Tuhan, hidup dari keturunan merdeka, dia akan mendapatkan berkat 100 kali lipat. Tapi bukan hanya itu, dia juga memperoleh berkat hidup kekal. Sebab kalau cuma berkat 100 kali lipat, saudara yang terkasih, tanpa hidup kekal, itu bisa didapat di luar ahli waris, di luar orang merdeka. Orang bisa mendapatkan berkat 100 kali lipat, tapi dia tidak akan mendapatkan berkat hidup kekal. Ya. Makanya selalu saya tekankan berulang-ulang kali
bahwa standar berkenan kepada Tuhan, standar menjadi ahli waris kerajaan Allah itu bukan dilihat dari berkat jasmani, tapi dilihat dari berkat rohani. Sebab kalau dilihat dari berkat jasmaninya saja lupa berkat rohaninya, bahaya. Makanya kalau saudara baca kitab suci, ketika Tuhan bicara kepada anak-anak Tuhan atau kepada orang-orang yang disebut ahli waris, dia tidak pernah ngomong hanya satu bagian, kamu hanya dapat berkat 100 kali lipat itu berkat jasmani itu saja, tapi selalu ada kalimat selanjutnya yang bicara tentang berkat hidup kekal. Ya. Beda dengan orang-orang yang di luar Kristus, beda dengan perempuan yang melahirkan Ismail itu atau keturunan Hagar. Dia bisa dapat berkat 100 kali lipat, tapi dia tidak bisa dapat berkat hidup kekal. Coba kita lihat dulu itu ayat yang menyatakan klero nomeo atau berkat khusus. Ya, kembali ke PowerPoint kita, Matius 19 ayat 29. Perhatikan teksnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 19 ayat 29. Saya mengajak itu semua membacakannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya, orang kalau sungguh-sungguh karena nama Tuhan, dia tinggalkan di rumah, dia tinggalkan di saudara, dia tinggalkan di papa mama, dia tinggalkan di anak-anak, dia tinggalkan di pekerjaan. Alkitab kasih janji buat orang itu, dia akan terima 100 kali lipat. Itu kata janji firman Allah. Dan bukan hanya 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Itu kata kleronomeo muncul di dalam teks itu. Menerima kembali, itu ahli waris. Itu dikatakan kleronomeo atau berkat khusus, berkat yang tidak diberikan kepada semua, hanya kepada orang-orang yang karena nama Tuhan dia tinggalkan di rumah, dia tinggalkan di saudara laki-laki, dia tinggalkan di saudara perempuan, dia tinggalkan di bapak dan di mama, dia tinggalkan di pekerjaan. Itu orang Tuhan bilang 100 kali lipat Tuhan akan kasih kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya jangan heran kalau kita melihat, ya, hamba-hamba Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Jangan heran. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji, kalau orang sungguh-sungguh meninggalkan papa, mama, rumahnya, saudaranya, ladangnya, Tuhan akan berkati 100 kali lipat. Ini yang janji Tuhan Allah. Ya, saudara terkasih dalam. Makanya jangan heran kalau kita memperhatikan orang yang setia sungguh-sungguh cari Tuhan, hidupnya tidak akan turun, tapi tambah naik. Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Saudara terkasih dalam. Karena sekali lagi ini janji Tuhan bahwa karena namaku dia meninggalkan rumah, saudaranya, saudarinya, papanya, mamanya, anaknya, ladangnya, Tuhan kasih kembali. Sebentar dalam ibadah kita ini selesai pengumuman, ya saudara. Dalam beberapa minggu ini kita akan memutar satu video yang sedang diputar oleh seluruh gereja sidang jemaat Allah di Indonesia tentang misi kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita sedang ada di bulan misi, bulan September dan bulan Oktober. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang mendoakan ada 7.000 apa berapa, nanti dalam video itu kita akan lihat suku terasing yang belum dijangkau. Kita akan melihat, saudaraku, berapa banyak orang Indonesia yang belum dengar Injil. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana banyak orang yang masih terhilang. Kita akan lihat di dalam video tayangan yang akan kita lihat sebentar waktu pengumuman. Dan sekarang kita lagi mendoakan juga supaya ada 16 keluarga, suami istri yang mau tinggalkan
rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, anaknya, atau ladangnya untuk diutus pergi menjadi misionaris. 16 keluarga, saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, karena kita di Indonesia baru utus ke berapa negara? 6, kalau saya tidak salah, 6 atau 5 negara. Kita mengutus misionaris 6 keluarga di beberapa tahun yang lalu, dan termasuk dari NTT kita mengutus salah seorang dari keluarga Bapak Ian Adu yang dulu pernah menggembalakan di Solideo. Lalu kemudian kita utus mereka menjadi misionaris di Cina. Setelah beberapa tahun di Cina, kemudian mereka berpindah ke Taiwan, dan sekarang mereka sedang melayani di sana sebagai misionaris dari Indonesia. Masih kita berdoakan lagi, dibutuhkan 16 keluarga, suami istri, untuk mau pergi memberitakan Injil, meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, papa mama, ladangnya tinggalkan, lalu pergi untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia. Jangan takut, karena Tuhan janji Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berdoa semoga ada dari GSDA Glow of Love yang bilang, Pak, saya dan istri Indo kemana? Ke Nigeria misalnya, ya saudara. Maka siaplah saudara akan diutus ke sana, ya, belajar bahasa Inggris 6 bulan di Jakarta, lalu kemudian dikirim untuk menjadi misionaris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita juga akan berdoa supaya muncul banyak penginjil di Indonesia secara khusus. Tadi kalau misionaris itu bicara orang-orang yang akan keluar negeri, ya saudara, 16 kepala keluarga. Tapi kita juga akan berdoa untuk penginjil yang berani tinggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, perempuan, karena ada begitu banyak orang Indonesia juga yang masih terhilang. Ya, tak usah ngomong lagi di luar NTT. Di NTT saja masih banyak suku terasing. Ya, banyak orang yang belum mendengarkan Injil Kristus, belum mengalami pertobatan. Tapi siapa yang rela? Banyak orang tidak rela. Hari Jumat yang lalu kami di kampus mewisudakan 22 anak. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, dalam pesan yang disampaikan oleh rektor di Sekolah Tinggi Teologi IJ Indonesia Kupang, ya, rektor bilang begini, kami minta kepada bapak mama, saudara semua yang hadir, kirimkanlah putra-putri yang terbaik untuk dididik menjadi hamba-hamba Tuhan di sekolah ini, ya saudara. Lalu rektor itu bercanda, kadang-kadang kami ini bukan mendapat putra-putri yang terbaik, tapi yang sisa-sisa, ya saudara, yang sisa-sisa, yang tidak lolos di Undana, tidak lolos di UCB, tidak lolos di mana-mana. Nah, itu baru dong lari ke STII, ya saudara. Karena itu, ya, mengajar atau mendidik anak di STI itu, saudara terkasih dalam Tuhan, karena jalan yang sungguh-sungguh panggilan, ya, karena sisa-sisa baru kirim datang, kita pusing setengah mati, ya. Karena kadang-kadang kita omong lain, dia tak lain, ya, tidak nyambung, ya saudara terkasih dalam Tuhan. Karena memang sisa-sisa baru dibuang datang ke situ. Harus kirim yang terbaik. Bukankah Tuhan minta kita memberi persembahan itu yang terbaik? Terutama saudara, bukan hanya saja saudara persembahan uang kita, harta kita, segala macam, tapi kadang-kadang kita harus kasih manusia itu sebagai persembahan yang terbaik. Ishak itu persembahan yang terbaik yang diberikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, karena itu ingatlah baik-baik, ya, betapa pentingnya orang diutus untuk pergi melayani Tuhan. Sebab saya ulang lagi, orang kalau melayani Tuhan tidak akan dikecewakan. Pasti Tuhan akan pelihara, ya. Karena Tuhan sudah janji, kamu akan terima kembali 100 kali lipat, ya. Bukan hanya 100 kali lipat, akan peroleh hidup yang kekal. Itu janji firman, 100 kali lipat hidup kekal plus. Bukan hanya satu ayat, banyak ayat tentang hal ini. Coba kita lihat lagi Matius pasal 6 ayat 33. Itu ayat juga menyatakan tentang jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Matius 6 ayat 33. Jadi
Jadi Tuhan menjanjikan bahwa orang akan memperoleh berkat 100 kali lipat itu. Tuhan yang menjanjikan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi jangan lupa kerajaan Allah dan kebenarannya itu berarti rohani lebih dulu baru jasmani. Ya. Saudaraku, jadi orang kalau mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus, dia pasti akan, saudaraku, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami berkat 100 kali lipat dan hidup kekal. Itu ahli waris. Itu ahli waris. Beda dengan orang yang di luar Tuhan. Kadang-kadang dapat berkat 100 kali lipat tapi hidup kekal tidak. Lukas pasal 16. Mari kita lihat ayat 19, cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Dia dapat berkat juga 100 kali lipat, tapi dia tidak memperoleh berkat hidup kekal. Siapa dia? Dia keturunan Abraham juga, tapi dia keturunan Abraham dari Hagar, dari Ismail, bukan dari perempuan merdeka. Lukas 16 ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ini diberkati 100 kali lipat. Tapi dia tidak memperoleh yang namanya berkat hidup kekal. Ayat 23 dari Lukas 16. Perhatikan teks itu. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Oh, dia lihat bapak ya. Dia pikir dia juga keturunan Abraham, tapi ternyata dia dari perempuan Hagar. Dia dari Ismail. Dia lihat ada di sana Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Berkat jasmani dia dapat 100 kali lipat. Ayat 19 tadi beri catatan. Tapi saya berkat rohani dia tidak peroleh. Hidup kekal dia tidak peroleh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu bukan ahli waris. Jadi saya ulang, ahli waris itu dia bukan hanya dapat berkat 100 kali lipat, tapi dia dapat berkat hidup yang kekal. Di bagian lain Mazmur pasal 73, Mazmur Asaf, saudaraku, kita juga menemukan hal yang serupa. Saya bacakan waktu itu di dalam ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Benja. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat, kadang-kadang orang itu mengalami berkat-berkat secara jasmani, tapi dia tidak mengalami berkat-berkat rohani. Ya. Saudara, kita juga belajar dari Naaman yang saya khotbahkan itu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Dia juga mengalami berkat jasmani, tapi tidak mengalami berkat rohani. Sayang, seribu sayang, saudara. Kalau kita hidup tidak menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita hanya menikmati berkat jasmani di dunia, tapi kita kehilangan hidup yang kekal. Kita kehilangan berkat yang sesungguhnya. Kita kehilangan berkat yang sesungguhnya. Karena itu, jangan pernah hidup di luar orang merdeka. Ya, jadilah orang merdeka. Sebab waktu saudara menjadi orang merdeka, sudah jadi ahli waris kerajaan Allah, diberkati di dunia ini 100 kali lipat Tuhan janji. Ya. Tapi kalau tidak, ya saya ulang, bisa karena usaha kita, karena pekerjaan kita dapat banyak sekali uang, kita dapat banyak berkat, kita tidak susah seperti orang lain. Tapi sayang, karena kita punya kehidupan kerohanian sebenarnya ada di ambang kematian dan kehancuran, kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak boleh terjadi buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Ketika kita dengar firman Allah, ambil keputusan untuk hidup di dalam kemerdekaan, hiduplah di dalam kemerdekaan, supaya kita betul-betul mengalami yang namanya kepuasan yang benar-benar diberkati, bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani. Yang kedua, apa yang Tuhan mau berikan kepada orang-orang yang disebut dengan ahli waris kerajaan Allah? Yang kedua, selain Tuhan memberikan kepada kita berkat jasmani dan berkat rohani hidup kekal, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang kedua, kelak nanti kita pasti lepas dari semua penderitaan di dunia. Meskipun saudara di dunia ini terkadang
Kita diberkati, tapi kita tidak bisa lepas dari yang namanya berbagai macam penderitaan. Penderitaan itu sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup dari orang-orang yang merdeka. Orang merdeka itu pasti akan menderita di dunia ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita kasih karunia hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Filipi pasal 1 ayat 29. Coba ditampilkan di isi worship ayat itu. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Jadi kita dikaruniakan bukan saja percaya, tetapi juga untuk menderita. Makanya saudara, orang Kristen di dunia ini pasti menderita. Matius pasal yang ke-5, kalau saudara membaca ayat yang ke-10, 11 dan ayat yang ke-12, kita menemukan di situ dikatakan, berbahagialah kamu, di dunia ini kamu dianiaya, di dunia ini kamu saudara mengalami ini itu, mengalami banyak sekali penderitaan. Ya. Tapi berbahagialah kamu. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena suatu kali kelak kita akan lepas dari semua penderitaan itu. Satu kali kelak kita tidak akan lagi ada dalam penderitaan itu. Sekarang memang kita harus menderita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti halnya kata Liti, saudara dulu setengah mati, ini menderita. Ikut Tuhan. Kadang sakit, Tuhan izinkan kita alami. Yang saudara, mungkin saudara sudah setia, saudara sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan izinkan. Itu penderitaan. Tapi suatu kelak nanti semua itu akan terlepas. Itu ahli waris. Itu yang namanya ahli waris kerajaan Allah. Kan saya selalu bilang, penderitaan dalam dunia ini hanya ada dua jenis. Satu, menderita karena dosa. Dua, menderita karena kasih karunia Allah. 1 Petrus pasal 2, tampilkan ayat 20, 21. Lihat ini ayat ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini sama kita, sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nah, kadang-kadang karena dosa Tuhan hajar kita. Nah, itu kita tidak bisa sebut pujian. Karena kita buat dosa Tuhan hajar kita, maka kita sadar dan bertobat. Ya. Tapi jika kamu berbuat baik, itu ayat jelas. Dan karena itu kamu harus menderita. Tadi saya katakan, setia, lakukan firman, ya. Lalu kemudian Tuhan izinkan penderitaan, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya sudah, itu kasih karunia pada Allah. Ya. Lain kalau kita hidup berzina, baru Tuhan hajar kita. Hidup mabok, baru Tuhan hajar kita. Hidup sudah pencuri kiri, pencuri kanan, Tuhan hajar kita. Itu bukan pujian, itu sadar itu. Saudara. Tapi kadang-kadang orang tidak bikin yang namanya mabok, orang tidak berzina, orang tidak saudaraku mencuri, orang tidak hidup di dalam kedagingan, tapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Saudara terkasih, itu bagian dari hidup kekristenan. Kita tidak bisa lari dari itu. Kita tidak bisa hindari itu. Itu sudah menjadi bagian hidup kita. Tapi saya ulang lagi kalimat ini. Kelak nanti lepas semua apa yang kita alami dalam penderitaan ini, tidak akan ada lagi. Seorang ibu baru saja meninggal yang mengalami kanker darah, ya saudara. Dan dia kemoterapi 32 kali. Kemoterapi 32 kali. Mama Nia kenal jemaat dari Pendeta Melakat di Messi Inggris. Saudara terkasih dalam Tuhan.
Tapi luar biasa, meskipun 32 kali kemoterapi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semangatnya untuk Tuhan itu tidak pernah kendor. Di rumah sakit, infus di sini, selalu di mana-mana. Tapi saudara, ibadah online dia tidak pernah jadi pasti menyanyi, orang menyanyi di gereja angkatkan dia juga angkat. Kepala botak juga berapa puluh kali, 30 kali ini. Saudara terkasih, dan sampai akhirnya dia meninggal, dan meninggal di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang dia sudah terlepas dari semua penderitaan kemo 32 kali itu. Dia terlepas dari penderitaan kanker yang sembuh, muncul kembali, sembuh, muncul kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kesetiaan. Sekarang, saudara kalau ikut live ibadat di Pendeta Mel, saudara akan temukan lagi satu WR, juga sedang mengalami kanker dan sedang di kemo. Tapi dia tetap WR dengan begitu semangat, seperti orang tidak mengalami kemoterapi. Rambutnya botak, jadi dia mesti pakai apa untuk kepala? Saudara, masih muda, baru menikah 1-2 tahun yang lalu. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi diizinkan Tuhan selama ini setia melayani, pendukung setia pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan penderitaan. Hidup suci, hidup kudus. Dua-dua laki ini setia dan Tuhan. Satu WR laki urus ini apa ini? Media, saudara. Tukang rekam, kalau pamer di khotbah di mana-mana dia ikut. Saudara terkasih, keluarga yang setia, cinta Tuhan. Bapak Asri kenal, dia dulu pernah sempat kerja di IAKM juga. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan. Anak belum ada, sudah menderita. Tapi sampai hari ini saya masih melihat mereka setia sekali melayani Tuhan. Mereka tidak mempersalahkan Tuhan, karena memang itu bagian daripada penderitaan yang Tuhan izinkan. Kasih karunia, tapi kelak nanti semua itu akan terlepas dari orang-orang yang merdeka dan menjadi ahli waris kerajaan. Tadi kita baca Lazarus bukan, oh menderita tidak enak-enak punya. Sementara orang kaya duduk di kursi, sombongnya menikmati harta segala kemewahannya. Lazarus menderita. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi itu juga penderitaan bukan karena dosa. Itu penderitaan bukan karena Lazarus bikin sesuatu yang menyakiti Tuhan. Penderitaan itu dialami karena kasih karunia Allah. Karena itu saudara, Lazarus akhirnya duduk di bangkuan Abraham. Senang, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyakit borok, tidak ada lagi luka-luka di badan, tidak ada lagi kemiskinan. Dia menikmati sesuatu yang luar biasa. Karena itu umat Tuhan yang diberkati. Saya bilang lagi, di dunia ini kita tidak bisa membuat suatu pedoman mutlak bahwa kalau ikut Tuhan pasti hidup senang terus. Tidak. Ikut Tuhan pasti tidak akan alami kesukaran, penderitaan, sakit penyakit. Tidak. Kita pasti suatu saat mungkin diizinkan oleh Tuhan. Tapi percayalah, itu cuma hanya penderitaan sesaat. Kelak nanti semuanya itu akan dilepaskan dari hidup saudara dan saya. Lihat teks dari kitab Wahyu pasal 21. Kembali ke PowerPoint kita. Wahyu 21 ayat 4. Saya bacakan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Inilah orang yang akan memperoleh ahli waris. Ya. Dia akan mengalami yang namanya dihapus dari segala air mata. Makanya di sorga nanti tidak ada orang lagi yang susah. Di sorga nanti tidak ada lagi pujian-pujian yang nadanya pesimistis, tidak ada lagi. Di tengah ombak, itu kita hanya menyanyi di dunia.
Ada amin? Amin. Yang ada nyanyian baru, nyanyian sukacita. Di surga itu paling kita hanya menyanyi lagu-lagu yang mulia, lagu semangat, lagu sukacita. Ya, saudara, mungkin di antaranya semua rumput ikut bernyanyi, gembira hatiku. Jadi tidak ada lagi di tengah ombak. Oh, itu sudah. Itu tidak ada lagi lagu-lagu begitu. Saudara, tidak ada lagi ombak-ombak apa yang masih ada lagi. Semua sudah selesai. Air mata sudah dihapuskan. Kembali dulu kakak, belum kita sampai di sini. Ya, air mata sudah dihapuskan, tangisan sudah tidak ada lagi, duka cita perkabungan sudah tidak ada lagi. Tapi sementara orang-orang yang hidupnya di luar Kristus, tidak di dalam kemerdekaan, justru itu adalah awal penderitaan. Tadi kita sudah baca Lukas pasal yang ke-16 ayat 23. Menderita sengsara di bagian lain. Tuhan Yesus berkata, di sana ada kegelapan dan ratap gigi. Saudara, di sana ada tangisan yang tiada henti, ada cerita yang tiada putus-putusnya. Siapakah mereka? Mereka yang di luar dari ahli waris kerajaan. Makanya Tuhan kasih los orang-orang begini. Sekarang happy sudah di dunia, Tuhan suruh. Ya. Tuhan kasih los. Oh, lu lakukan sudah. Lu mau suka cita di dunia, silakan Bapak, lanjut. Tapi lu ingat, ada satu hari nanti lu akan menangis tiada henti. Sekarang lu boleh lakukan semua dengan rasa tidak ada penderitaan. Orang lain susah, orang lain menderita, kamu tidak menderita, kamu suka cita. Kamu ikan naik di pantai terus. Sementara orang lain menderita. Tidak apa-apa Bapak, ikan naik di pantai terus, lanjut. Karena satu saat kau akan berkabung. Dan orang-orang yang sementara berkabung karena dengar lagu ikan naik di pantai itu, suatu saat akan bersuka cita. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau tekankan ini, itu ahli waris. Ahli waris kerajaan. Pamer dalam khotbahnya dia bilang, saya heran, saya pikir ikan naik di pantai itu hanya ada di NTT. Saya sampai di Toraja, begitu lagu ikan naik di pantai bisa viral di Toraja. Ya, banyak orang hanya mencari kesukaan dunia, tapi dia tidak tahu nanti ada tangisan, penderitaan mengerikan Bapak. Sakit kesunatan ada berit. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita jadi ahli waris. Kadang dalam hidup ini saya ulang, Tuhan izinkan susah, suka kita alami, tapi jangan pernah takut. Tuhan sudah janji kita semua akan lepas dari itu semua penderitaan kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Bertahanlah dan berjuang terus. Amen. Sampai Tuhan datang kembali. Yes. Yang ketiga, apa saja berkat khusus bagi ahli waris kerajaan Allah? Dia akan kasih kita minum dari mata air kehidupan. Saudara, di dalam kitab Wahyu itu selalu ada banyak sekali simbol-simbol. Ya. Salah satu simbol yang diberikan itu adalah air, mata air kehidupan. Ada orang pernah bertanya, Bapak, jadi kita di surga nanti kita masih minum air? Bukan, itu hanya simbol. Makanya saya langsung kasih pengertian. Saudara, bicara soal minum dari mata air kehidupan itu bicara soal diberi kekuasaan. Artinya di surga itu, saudara, waktu kita menjadi anak Tuhan, menjadi ahli waris, itu kita merasa ada yang namanya kepuasan di dalam diri. Ada kepuasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita lihat teks kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 6. Kita baca bersama-sama di dalam hitungan ketiga. Wahyu 21 ayat 6. 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini tidak ada
pernah yang namanya ada kepuasan. Ya. Apalagi orang hidup di luar Tuhan, oh jauh sekali dari yang namanya kepuasan. Saudara, kalau orang hidup di luar Tuhan, dia akan jauh sekali dari kepuasan. Kita yang ada dalam Tuhan saja sudah terkadang diperhadapkan dengan yang namanya ketidakpuasan di dalam hidup ini, apalagi di luar Tuhan. Makanya saudara jangan heran, orang bisa selingkuh, sudah ada istri selingkuh, sudah ada suami selingkuh, jawabannya satu, karena tidak puas. Kenapa orang bisa korupsi? Jawabannya karena tidak puas. Kalau dia puas, dia tidak mungkin makan duit yang bukan dia punya milik. Kenapa ada orang sudah terkasih dalam mencuri? Jawabannya karena tidak puas. Kenapa ada orang sudah terkasih di dalam Tuhan yang melakukan apalagi perjudian? Jawabannya karena tidak puas. Kenapa ada orang yang sudah terkasih dalam Tuhan bisa melupakan Tuhan demi hanya hal-hal yang sementara, cari uang? Sudah terkasih, karena dia belum mengalami yang namanya kepuasan. Kalau orang puas tidak mungkin begitu. Nah, saya tadi bilang di dunia ini selalu yang namanya ketidakpuasan itu menghantui manusia, menghantui orang-orang percaya, menghantui bahkan saudara orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dikuasai oleh hal yang namanya tidak puas. Makanya Tuhan janji, kalau kita ada menjadi orang-orang merdeka, kelak sudah tidak akan lagi yang namanya tidak puas. Pasti akan mengalami yang namanya kepuasan. Karena Tuhan akan kasih kita minum air dari mata air kehidupan. Saya mau berikan contoh kasus tentang istilah mata air. Contoh kasus yang kita sudah mungkin sering dengar, yaitu cerita perempuan Samaria di Perigi Yakub. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat yang ke-13 mulai. Yohanes 4 ayat 13. Injil Yohanes pasal 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Artinya tidak puas, selalu akan tidak puas. Air dari mana? Dari sumur, dari dunia. Itu tidak akan pernah puas. Akan haus, akan haus, akan haus, akan terus haus. Seperti tadi saya bilang, orang sudah ada uang, dia korupsi lagi. Orang sudah ada istri, selingkuh lagi. Sudah ada suami, selingkuh lagi. Ya karena tidak puas. Saudara, tidak akan pernah puas. Nah, ayat 14. Ya, jemaat sama-sama dibacakan 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sudah. Jadi kalau Tuhan kasih kita air, kita tidak akan haus lagi. Maksudnya akan puas. Dan itu perempuan dapat itu air. Makanya selanjutnya 15. Perhatikan, saya bacakan teks Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lalu kemudian ayat 16, jemaat 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Jadi saudara mesti tahu, Tuhan Yesus itu kan sudah orang pribadi. Bagaimana untuk bisa korek dia dosa, Tuhan pancing dulu. Kalau lu minum dari ini air, lalu lu haus ulang. Lalu ini perempuan tertarik, karena ini perempuan rupanya tipe wanita yang tidak puas. Ya, dibuktikan dari mana dia tidak puas. Sudah lihat ayat 17, Yohanes 4 ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sudah punya 5 laki-laki. Ini kalau perempuan yang puas tidak mungkin 5 laki-laki. Ini haus seks, ngeri. Saudara, 5 laki-laki, dan yang ada sekarang itu berarti enak. 5 dan yang sekarang ada bukan juga suamimu. Dalam hal ini engkau
Jadi perempuan bukan perempuan baik-baik. Dia perempuan haus, perempuan yang tidak memiliki kepuasan. Makanya Tuhan Yesus bilang sama dia dengan kata begini, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kau dapat suami satu ini lagi, kau akan haus lagi. Suami 2 haus, suami 3 haus, suami 4 haus, suami 5 haus. Bahkan sekarang kau sudah punya suami 6 pun kau haus terus. Ya saudara, karena itu sekarang saya tawarkan air kehidupan supaya kau menjadi puas, supaya kau tidak menjadi suami 1, suami 2, suami 3, suami 4, suami 5 sampai suami 6. Kau akan mengalami kepuasan. Tapi kalau tidak, ya sudah, kau akan merasa tidak puas terus, tidak akan puas terus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya orang-orang yang merdeka itu adalah orang-orang yang sekali lagi hanya orang-orang yang hidup di dalam kepuasan secara lahir. Kalau tidak puas itu bahaya berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki air kehidupan yang memancar sampai hidup yang kekal. Puncaknya nanti Wahyu pasal yang ke-21 ayat 6 tadi. Ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi itu ahli waris kerajaan Allah. Itulah orang-orang merdeka. Ya. Keempat, apa yang Tuhan mau berikan khusus kepada kita? Ahli waris kerajaan Allah akan menjadi anak Allah. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kata semuanya ini itu dipakai kleonomeo, yang artinya ahli waris, yang saya sudah bahas mulai dari ayat 5 tadi, ayat 6, sekarang di ayat 7. Dan aku akan, dikatakan, menjadi Allahmu, dan ia akan menjadi anakku. Aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Artinya kita jadi anak-anak Allah. Sekarang memang kita, saudara terkasih dalam Tuhan, sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, ini kita perlu melihat secara langsung, secara nyata. Sekarang Bapak kita masih jauh, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam arti dia masih terpisah dengan kita secara physically, ya. Kita hanya ada bersama dengan dia di dalam roh. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Saudara terkasih dikatakan bahwa anak-anak dipimpin oleh roh Allah. Tapi suatu kelak nanti Alkitab berkata bahwa kita akan bukan lagi melihat secara samar-samar. Kita bukan melihat bayangan, tapi kita akan melihat secara muka dengan muka. Kita akan mengetahui Allah kita itu, saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari di mana Dia akan menyatakan dirinya kepada semua umat manusia. Sekarang kita belum tahu. Memang kita sebut anak Allah. Saudara, kita cuma kenal Dia dari firman-Nya, saudara. Tapi secara langsung kita ketemu Dia kan belum. Meskipun ada orang yang bersaksi bilang Tuhan datang ketemu dia di dalam mimpi, rambutnya panjang, jenggotnya panjang, mukanya bersinar, itu kan belum tentu juga seperti itu. Karena kita belum lihat. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ada yang bilang dia pegang-pegang panjang, ya mungkin saja karena kita Wahyu berkata di tangannya ada 9 pedang. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tapi untuk nyatanya nanti belum. Tapi kita bersyukur kelak kalau Tuhan datang kembali, ahli waris, anak-anak Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua akan menjadi Allah, menjadi anaknya, dan Dia menjadi Allah kita, Bapa kita. Kita akan menyembah Dia, kita akan ada di dalam bersama-sama dengan Dia senang selama-lamanya. Itu ahli waris kerajaan. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh di luar ahli waris. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Yang terakhir, yang kelima, saudaraku, orang yang menjadi ahli waris itu akan memiliki bumi. Perhatikan teks Matius 5 ayat 5.
Matius pasal 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Kata memiliki sampai kleomatneo, atau saudaraku yang disebut dengan ahli waris. Ya, itu kalimat yang sama yang dipakai. Kleomatneo artinya memiliki. Saudara. Jadi orang-orang yang sudah menjadi ahli waris itu akan memiliki bumi. Kayaknya untuk mengerti kata ini, saudara terkasih dalam Tuhan, maksudnya begini: memiliki bumi itu, kita ini akhirnya dapat menjadi saksi di mana-mana. Perhatikan Kisah pasal 1 ayat 8. Saudara terkasih dalam Tuhan, Kisah pasal 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Begini firman Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ujung bumi. Itu kalimat jelas. Jadi sudah lihat, jadi kayaknya memiliki bumi. Ya. Orang kalau saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan Allah, dia akan menjadi kleronomeo. Dia akan memiliki bumi. Dia ada di Yerusalem, dia ada di Yudea, dia ada di Samaria, dia ada di ujung-ujung bumi, saudara, untuk menyatakan tentang Tuhan, untuk menjadi saksi tentang Tuhan. Itulah ahli waris kerajaan Allah. Memiliki bumi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi saya sudah bilang bahwa misi kita, ingat baik-baik, menjangkau banyak jiwa. Yesus belum datang kalau Injil belum sampai ke ujung bumi. Kalau kita betul sebut diri ahli waris, ya, mulailah jadi saksi. Mulailah jadi saksi. Saudara terkasih dalam Tuhan, bulan misi ini adalah bulan penginjilan. Saudara, sebenarnya setiap hari penginjilan, tapi ini bulan dikhususkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah untuk menekankan tentang misi. Karena itu saya beberapa minggu ini, saudara terkasih dalam Tuhan, mulai dari Agustus akhir, mulai terus keluar, itu sebenarnya karena sedang menjalankan misi, tidak pasian. Saudara terkasih dalam Tuhan, ke Alor, ke Sabu, itu karena memberitakan misi kerajaan Allah. Minggu depan saya akan lagi ke Rote, saudara. Nanti lagi di Atapua lagi, saudara, untuk menyatakan misi kerajaan Allah, misi Tuhan. Karena kalau misi tidak dijalankan, maka kita bukan ahli waris. Misi harus dijalankan. Nanti saudara akan dengarkan Departemen Misi Pusat yang akan bicara tentang hal itu dalam video yang nanti akan ditayangkan. Tadi saya sudah sebut kita butuh manusia yang akan diutus. Sudah. Yang kedua, yang nanti juga disebutkan dalam video itu, kita membutuhkan dana. Sebab tidak bisa menginjil tanpa dana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau pisah itu tanpa-tanpa. Memangnya bila lu ngomong di pelabuhan bilang, minta maaf saya berjalan ini karena pekabaran Injil, mohon kasih tiket gratis. Orang kau bangun di dalam laut. Tidak, mesti bayar. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita di bandara lalu kita bawa Alkitab, sorry, saya utusan kerajaan Allah. Saudara, tiket tidak akan dicek in. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetap musuh. Maka beberapa minggu ini kita diharapkan memberikan sumbangsi kita lewat amplop khusus, amplop misi. Ya, sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, masih ada beberapa minggu nanti sampai bulan Oktober untuk menyisihkan dana uang kita yang Tuhan kasih sama kita untuk dana misi. Di gereja ketua kita, mereka bikin khusus satu kotak
Ya saudara, di situ tulis persembahan misi. Minggu lalu kan saya khotbah di ketua daerah punya gereja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Amplop misi. Karena memang misi itu butuh dana besar. Selain dana yang terakhir, kalau sudah bisa diri, dana tidak, yang terakhir doa. Sudah terkasih dalam Tuhan, doa. Makanya setelah video itu ditayangkan, kita akan ada doa khusus buat misi di gereja ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan juga di seluruh dunia, di NTT, di Indonesia, kita mau berdoa untuk misi. Saudara terkasih. Jadi bukan hanya saja, saya ulang lagi, bahwa diri kita, uang kita, tapi doa kita itu menjadi penting. Doa menjadi penting. Itu gerakan misi yang kita sedang jalankan. Karena kita ini ahli waris kerajaan Allah. Tidak ada ahli waris kerajaan Allah yang sudah tidak memiliki bumi. Itu jelas ayat Alkitab tadi mengatakan kloronomio, yang artinya ahli waris. Jadi kita harus sampai ke tempat-tempat itu. Paling tidak doa kita harus sampai. Sebentar kita tidak sampai ke Afghanistan, tapi paling tidak berdoa, Tuhan tolong selamatkan Afghanistan. Kita paling tidak selalu senang berdoa, Tuhan tolong suku Marabu, Tuhan tolong suku Jiritiu, Tuhan tolong suku Boti, dan lain sebagainya. Paling tidak doa kita harus sampai. Lebih baik kalau bukan hanya doa, tapi sekali lagi paling tidak minim itu doa. Kalau sampai tidak semuanya, maka itu perlu dipertanyakan. Itu dia ahli waris atau bukan? Ya, kalau cuma hanya berdoa, bolok terus, bolok, lebih baik kalau cuma hanya saya, aku, itu bukan ahli waris. Ahli waris itu punya visi seperti visi Tuhan, punya hati seperti hati Tuhan, punya mata seperti mata Tuhan. KKR misi di gereja ini akan kita lakukan di akhir bulan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kita akan bikin KKR misi di sini. Saudara terkasih, tanggalnya nanti kita akan lihat di minggu depan, saya akan umumkan supaya kita buat persiapan sebaik mungkin untuk KKR misi di gereja kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah 5 hal yang Alkitab bicarakan tentang bagaimana menjadi ahli waris kerajaan. Itu berkat khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ya? Orang lain bisa pasir kiri kanan, putar balik, tapi tidak memberitakan Injil. Itu bukan memiliki bumi. Sudah. Ya. Orang memiliki bumi itu sekali lagi kalau dia pergi dari kepentingan kerajaan Allah, dia pergi dari kepentingan sudah berita Injil Kristus, dan itu masih kurang. Alkitab beritahu kepada kita Yohanes pasal 4 ayat 35, saudara, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang masih bilang 4 bulan lagi, ada yang masih bilang 2 tahun lagi, ada yang masih bilang 10 tahun lagi. Yesus sendiri sudah berkata, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Bagaimana kita bisa bilang tunggu dulu besok lusa 4 bulan lagi? Itu tidak bisa. Kita tutup dengan ayat Yohanes 4 ayat yang ke-35. Saudara, ini ayat misi yang kita pakai untuk tahun ini. Ceritanya masih berkesambungan dengan tadi Samaria, perempuan Samaria. Jadi kalau orang sudah mengalami kerajaan Allah yang puas tuh, dia akan masuk di kampung-kampung, ya, dia masuk di daerah, dia beritakan tentang Tuhan. Yohanes 4 ayat 35. Bersama-sama jemaat kita baca ayat ini 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Banyak orang sudah lihat, hanya lihat, dia sudah lihat di muka, maka saya dapat lihat. Kalau dapat lihat di muka, orang akan mulai memiliki bumi. Dia akan mulai bersaksi di mana saja. Sudah terkasih dalam Tuhan. Makanya kita memiliki
KKR di Talowita, kita bikin KKR di Takari, kita bikin KKR di sana. Itu bukan karena kita mau cari-cari apa, karena kita lihat ladang Sungai Muning dan siap untuk dibuat. Saudara terkasih, makanya kita melakukan itu. Ada jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan uluran tangan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan bukan hanya KKR, lewat kita berhidup juga bersaksi di mana-mana. Saya ketemu dengan Cina yang dia bilang, "Papa, saya makan sirip pinang dari lahir." Ya. Kalau orang bilang ratu dan raja sirip pinang ini katong, karena dia ratu orang Cina dan makan sirip pinang bermulut di alam sana. Tapi ketika dia kenal Kristus, dia berhenti sirip pinang total, berhenti rokok total, berhenti mabuk total. Orang Flores, dia pulang di Flores sambil ketemu dengan saudara-saudara, orang bingung semua. Saudara, dia ini kalau tidak bisa lepas dari sirip pinang, dia kalau berangkat ke Jakarta, ke Surabaya karena sudah punya bisnis usaha, sampai di sana kan dia bawa sirip pinang juga. Tapi kalau sirip pinang habis, dia pakai JNT dan lalu kirim sirip pinang kabur, dan itu pinang dan sirip kirim sampai di Surabaya, hanya karena makan sirip pinang. Tapi orang kalau dia kenal Kristus lalu menjadi merdeka, bebas dari semuanya itu. Dan waktu dia pulang, dia jadi kesaksian, sudah hanya gara-gara berhenti makan sirip pinang. Dia tidak ngomong ayat, sudah hanya dia tahu bahwa sudah ini baik. Dia cuma mengerti sampai dia bilang, jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Kita selalu saudara-saudara yang makan sirip pinang. Ya. Dia bilang, kenapa beta berhenti? Alkitab bilang, jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Dia bilang, Pak Pendeta, setelah saya berhenti sirip pinang, lalu kemudian saya angkat kalkulator, saya mulai kali bayi. Setiap hari saya makan sirip pinang, dikalikan 30 hari 1 bulan, lalu kemudian dikalikan 365 hari. Saudara, uangnya dijumlah semua. Dia bilang total semua 400 juta setiap tahun dikeluarkan hanya untuk makan sirip pinang. Bersyukur. Itu kalau beli mobil Fortuner 1. Tiap tahun beli mobil Fortuner, tiap tahun. Karena makan sini sudah dulu kalah. 22 tahun. Berapa tahun? 22. 22 tahun. 22 Fortuner parkir di rumah. Tapi sudah lihat, 400 juta hanya kasih bibir merah. Waktu dia cerita begitu, dia kasih kesaksian begitu, dia saudara-saudara, betul ya? Saudara, berapa banyak orang Kristen yang sia-siakan berkat-berkat Tuhan. Ya. Kalau 400 juta itu dikirim untuk misi pelayanan, sudah 700 suku terasi itu mungkin sudah terjangkau semua. Satu orang kirim 400 juta itu cuma makan sirip pinang semua. Tapi berapa banyak orang sia-siakan untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kebenaran ini menolong kita semua untuk hari yang besar, jadilah ahli waris kerajaan Allah. Itu saya bawa sirip pinang, belum yang place rock. Kali sudah. Saudara, orang